Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat untuk hidup sehat ya. Pernah melihat ambulans COVID? Di mana? Di depan sebuah rumah? Atau di jalan dengan sirine yang meraung-raung? Pernah melihat tenaga medis, tenaga kesehatan, atau driver ambulans COVID memakai hazmat? Apa yang kita pikirkan saat melihat ambulans COVID sedang berada di depan sebuah rumah dengan petugas menggunakan hazmat? Atau saat di jalan bertemu dengan ambulans COVID dengan sirene yang meraung-raung? Apa yang kita pikirkan? Pasti kita langsung berpikir ada korban lagi. Mungkin kita juga akan secara spontan segera bertanya di dalam hati, Tuhan, kapan COVID ini berlalu? Setelah hampir 1 tahun pandemi COVID ada di negara kita, ambulans COVID bukan berkurang, tetapi makin bertambah jumlahnya. Raungan sirenenya juga semakin sering terdengar. Orang-orang berhazmat bertambah karena mereka menggantikan rekan-rekan mereka yang berguguran saat menunaikan tugas panggilan merawat pasien positif COVID-19 yang terus bertambah. Hazmat pakaian yang sangat tidak nyaman untuk digunakan. Tapi pasti jauh tidak nyaman lagi bertemu dan merawat orang-orang yang terpapar COVID-19. Setiap saat mereka, yaitu tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga kebersihan rumah sakit, driver ambulans COVID, mempunyai peluang untuk tertular COVID-19. Dan kalau mereka tertular, itu bukan karena mereka tidak menjaga diri, tetapi karena mereka menjalankan tugas panggilan mereka sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga kebersihan rumah sakit, dan driver ambulans COVID. Tanggung jawab mereka kerjakan dengan bertaruh nyawa. Sementara itu banyak orang yang masih saja hidup dengan sembrono dan ceroboh. Injil Matius pasal 22 ayat 39 berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah hukum kasih yang Tuhan bicarakan kepada kita. Kasih bukanlah sekedar kata-kata atau ungkapan rasa, di mana tidak cukup kita hanya berkata, aku mengasihi kamu. Tetapi kasih harus diubah menjadi sebuah kata kerja yang berupa tindakan, perbuatan, dan kelakuan yang nyata yang bisa dirasakan sebagai wujud kasih kita kepada orang lain. Tuhan Yesus mengasihi kita sehingga dia bersedia menjadi manusia, mati, bangkit kembali, dan naik ke surga sebagai Allah yang hidup, yang terus memelihara kita sampai hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hukum ini adalah berbicara tentang kasih kepada sesama. Siapakah sesama kita? Di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 36, Tuhan Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Kita tahu ini cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Dan ketika Tuhan Yesus bertanya tentang siapakah sesama manusia dari orang yang sedang menderita itu, maka ada jawaban, yaitu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Di dalam
Pertanyaannya, Tuhan Yesus membandingkan 3 orang, imam, Lewi, dan orang Samaria. Manakah di antara 3 orang ini yang pada akhirnya hadir sebagai sesama dari korban? Mereka segera memberikan jawaban, yaitu orang yang berbelas kasih. Mereka enggan untuk menyebut Samaria, tetapi mereka tahu bahwa orang Samaria inilah yang memang menempatkan diri dan hadir sebagai sesama dari korban si penyamun. Namun dari pertanyaan ini juga kita melihat ada orang yang keempat, yaitu penyamun. Seorang yang membuat orang lain menjadi korban, mengalami penderitaan, bahkan bertaruh nyawa. Imam dan Lewi, mereka akan mengatakan punya kepentingan pribadi di dalam rumah Tuhan, yaitu mereka sedang akan melayani Tuhan. Tetapi bagaimanakah dengan penyamun? Sesungguhnya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik imam, Lewi maupun penyamun adalah orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadi, bahkan kesenangan pribadi sampai mengorbankan hidup orang lain. Penyamun ini merampas kehidupan dari orang lain. Dia hanya memikirkan apa yang dia inginkan, apa yang menjadi kepentingannya, bahkan bisa jadi apa yang menjadi kesenangannya, sehingga dia tidak pernah hadir sebagai sesama dari orang lain. Sesama manusia bukanlah orang yang sama derajatnya, sosialnya, jenis kelaminnya, atau pendidikannya, atau suku bangsanya. Tetapi sesama adalah orang yang bersedia hadir dan bersedia menjadi teman bagi orang lain yang sedang ada di dalam pertaruhan nyawa. Kalau Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia, maka Tuhan Yesus ingin kita hadir. Kita menempatkan diri sebagai teman bagi orang-orang lain yang sedang ada di dalam pertaruhan kehidupan dan pertaruhan nyawa. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah seperti dirimu sendiri. Kita pun tidak ingin ada di dalam pertaruhan nyawa dan pertaruhan kehidupan. Setiap dari kita menginginkan kehidupan yang nyaman dan aman serta penuh dengan keselamatan. Sekiranya kita melihat orang lain juga memiliki kebutuhan yang sama seperti kita, yaitu hidup aman, nyaman, dan selamat, maka kita sudah menempatkan diri kita sebagai sesama manusia. Tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga kebersihan rumah sakit, dan driver ambulan COVID, mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu berjuang, mempertaruhkan nyawa, dan hadir sebagai sesama bagi pasien-pasien COVID-19. Saat inilah kita perlu untuk berjuang juga bagi mereka, dengan kita hadir sebagai sesama mereka yang juga berani berjuang, supaya mereka mendapatkan kehidupan yang baik dan tidak setiap hari mempertaruhkan nyawa mereka untuk merawat, melayani pasien-pasien COVID-19. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita betul-betul menjaga kesehatan tubuh kita. Betul-betul kita mematuhi aturan-aturan protokol kesehatan. Dengan demikian, kita hadir sebagai sesama bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga kebersihan rumah sakit, dan juga driver ambulan COVID-19. Ketika kita bersama-sama sepakat bergerak untuk melawan COVID-19 dengan hidup sesuai aturan protokol, maka kita sudah hadir sebagai sesama bagi mereka. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.